Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita memberikan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini yang akan kami memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, agar setiap pendengar, kiranya Tuhan Kau berkati bagi mereka, dan Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk memberikan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Mazmur ayat pasal yang pertama, ayat yang 1 sampai yang kedua. Beginilah firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, yang dimaksudkan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 yang sampai yang kedua ini adalah menjelaskan bagaimana Daud berbicara tentang hal supaya tidak mendengarkan jalan orang fasik tetapi mengikuti jalan orang benar. Siapakah orang yang berbahagia, saudara? Pastinya adalah orang yang mengagumi Tuhan. Karena orang yang sangat mengagumi Tuhan ialah orang yang sangat suka terhadap Taurat Tuhan. Orang yang sangat mencintai Tuhan. Orang yang sangat ingin memuliakan Tuhan. Orang yang tidak mau terikat dari dosa, saudara. Pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita mempunyai masalah, saudara. Misalnya, ialah kita sering dikucilkan oleh terhadap teman, terhadap saudara, terhadap teman kelas, terhadap semua apa yang terjadi, saudara. Dalam pekerjaan kita, pasti di dalam kehidupan pasti ada orang yang pernah dikucilkan. Tetapi setiap keinginan bukan dari oleh Tuhan, tetapi kita harus dan merendahkan diri. Jangan sampai kita sebagai orang yang dibenarkan, jangan sampai terhadap orang yang berdosa. Kalau orang mengucilkan kita, maka kita harus rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan setiap orang yang hidup dalam kehidupan yang berbahagia, pasti dirinya ialah mengutamakan Tuhan. Orang yang memperhatikan sikap, tingkah laku, dan gaya hidup. Dari 3 hal ini ialah bagaimana sikap kita terhadap teman, terhadap saudara, apalagi terhadap Tuhan. Tingkah laku. Seperti kita belajar, kita menulis, kita berbicara terhadap sesama teman kita, saudara. Atau gaya hidup, seperti olahraga, itu baik karena itu sehat ya, saudara. Tetapi di sini pemazmur mengatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya memberikan tema ialah tidak mengikuti jalan yang berdosa. Tentu saja turut dengan firman Tuhan, saudara. Ayat yang pertama ialah berbahagia
orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata berbahagialah artinya memiculah, berbahagialah. Maksudnya ialah kita harus memicu. Jangan kita mengikuti keinginan-keinginan orang lain, tetapi kita harus mengikuti dari kehendak Tuhan. Hidup harus seturut dengan firman Tuhan. Hidup harus menurut Taurat Tuhan. Saudara, karena kalau kita hidup menurut Taurat Tuhan, maka kita pasti tidak berkumpul dengan kumpulan para pencemooh kepada orang yang berdosa. Amin, saudara. Yang pertama, kita akan membahas lagi, mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Setiap orang yang suka menghakimi, suka membenci, itu pasti orang yang sangat berdosa. Maka kita harus menghindari hal yang seperti itu, saudara. Jangan kita bergaul sama orang yang suka menghakimi. Misalnya suka ngomongin orang, suka ngomongin tetangga, itu nggak boleh, saudara, itu dosa. Karena setiap tingkah laku dari orang lain, kita tidak tahu apakah mereka itu baik atau mereka itu jahat. Jadi kita lebih baik mengandalkan Tuhan dan kita hindari. Karena lebih baik kita tidak berteman, saudara, daripada kita berteman terus kita dihakimi. Jadi kita harus mendengarkan kata pemazmur, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita salah langkah. Jangan nasihat orang fasik. Bahwa hindarilah omong yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Omong kosong itu dia suka terhadap omongan-omongan yang tidak benar, omongan-omongan yang palsu, omongan-omongan yang tidak nyata gitu, saudara. Ya. Ini kata pemazmur, omongan kosong, omongan yang tak suci, hanya menambahkan kefasikan. Itu, saudara. Makanya, saudara, kita harus menjauhkan orang yang suka senang, yang suka berkata-kata kotor. Maka kita harus menambahkan berkat kita kepada orang benar, kepada orang mulut orang fasik. Walaupun kita cuma hanya sebatas kemampuan kita saja, tapi kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa memberikan kepada orang-orang yang seiman jalan kebenaran. Amin. Maka jika kita menghindari dari orang fasik, maka kita akan terhindar dari namanya kekejaman ataupun kelaliman. Kedua, saudara. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, mereka yang tidak mau atau tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Maksudnya, saudara, di sini artinya yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ia tidak tahan, saudara. Tidak
suka, tidak senang dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Dia gak suka, saudara. Karena mereka kesukaannya keinginan dirinya sendiri. Makanya di sini mengatakan dalam pemazmur yang tidak tahan di jalan orang yang benar, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mereka nggak tahan, saudara. Apalagi misalnya kita ngomong manis, ngomong yang baik-baik, mereka nggak tahan. Kalau misalnya dia berbuat kejahatan, mereka tahan, saudara. Kalau kita bilang ngomong yang baik, mereka nggak suka, nggak senang. Tapi kalau dia ngomong yang kotor-kotor, yang jahat-jahat, mereka senang. Karena apa, saudara? Itu adalah hal yang dosa. Itu nggak boleh ya, saudara. Kita harus menjauhkan dari jalan orang yang berdosa. Orang benar dalam arti capai tanpa melihat itu dosa atau tidak dosa. Maka kita harus menjauhkan diri kita. Kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita takut akan Tuhan? Maka kita harus berdoa, saudara. Bahwa kalau jika kita mengintrospeksi diri, maka hidup kita akan lebih benar dan selalu mengandalkan Tuhan. Bahwa rohani kita akan menjadi orang yang beribadah terhadap kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, saudara, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Misalnya, saudara, ada orang yang suka minuman keras. Mereka sudah minum, saudara. Sudah minum. Pas udah minum, besoknya masuk rumah sakit. Dia sakit lah. Pas sudah sakit, nggak ada uangnya. Padahal dia suka minum. Ya mau diapakan kan? Harus jual rumahnya. Karena dia nggak punya uang untuk dia berobat. Dia suka minum-minum, masuk rumah sakit, karena nggak ada uang, dijual rumahnya. Ada rumahnya, dia jual. Ada barangnya, dia jual. Semua habis, saudara. Karena di sini mengatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mereka tidak akan masuk kerajaan sorga. Dalam pemazmur, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu sebagai supaya kita menjauhkan dari namanya minuman keras, saudara. Karena minuman keras itu ada fatalnya, saudara. Karena tidak baik. Karena misalnya kita minum minuman keras, bisa berakibat apa, saudara? Bisa tawuran, bisa melukai orang, ngomong-ngomongan kotor. Itu, saudara, dalam pemazmur. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, mereka tidak akan masuk kerajaan sorga, karena mereka adalah orang fasik. Dikatakan bahwa kita harus menasehatkan, kita harus memberikan pikiran kita kepada Tuhan, supaya mereka jadi orang yang baik dan menjauhkan dari kejahatan, saudara. Kita harus berani menegur, saudara. Harus berani melakukan yang bisa kita lakukan supaya untuk menyelamatkan mereka, saudara. Karena kalau kita lihat mereka minum-minum,
minum-minum terus, ya kita harus berani tegur. Karena apa? Bukan untuk kita, karena untuk dia sehat. Kalau dia nggak suka ditegur, kita hindarin. Bisa kita hindarin, saudara, nggak apa-apa itu. Karena itu perbuatan yang baik. Kalau dia nggak suka ditegur, ya kita jauhin. Begitu ya saudara, kita jangan sampai duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mereka suka terhadap kesombongan, arogan, ingin menang sendiri, saudara. Orang yang merasa dirinya punya segalanya, tidak perlu orang lain. Orang yang tidak menerima teguran, nasihat juga. Rohani mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Itu dosa, saudara.